di Zoom meeting ini dalam rangka kuliah umum penguatan kewirausahaan dengan narasumber beliau Bapak Insinyur Zainal Abidin MM. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang insya Allah dengan pemberian materi kali ini akan menambah wawasan bagi kita semua untuk semakin kompeten dalam ilmu yang kita berikan kepada siswa nanti. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat acara ini, mari kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan beberapa patah kata dari beliau Bapak Juni Sumarmono PhD dari Fakultas Unsur. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalibagor, Ibu Indriani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan di SMK, dan juga terutama yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Insinyur Zainal Abidin MM atau dikenal dengan nama Bang Jai. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dan full untuk berbagi ilmu, walaupun harus melalui Zoom ini, sesuatu yang saat ini memang banyak dilakukan. Dan ini menjadi memungkinkan, mengingat Bang Jai ini memang kesibukannya sangat luar biasa. Ini betul bahwa pada siang hari ini beliau ada waktu yang kosong yang berbagi dengan kita semua. Pengalaman yang sangat panjang beliau mulai dari sebagai kewirausahawan mandiri maupun di dalam mengawal berbagai program di SMK. Jelas bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bang C, saya yakin akan berguna bagi Bapak dan Ibu semua di SMK dan juga bagi kami. Jadi acara kegiatan pada siang hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Peternakan yang bermitra dengan SMK, dan kita sudah membuat MOU kegiatan yang lebih luas. Dan pada siang hari ini acaranya tunggal, yaitu sharing dari Bapak Zainal Abidin terkait dengan kewirausahaan yang bisa diterapkan di SMK. Jadi saya kira nanti akan banyak sekali masukan, bahkan kemungkinan besar akan bisa membawa jaringan yang lebih luas dengan channel yang juga memiliki jaring ke berbagai negara di luar Indonesia. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa membuka wawasan yang baru bagi Bapak Ibu guru di SMK dan SMK Kalibagor, dan mungkin kelihatannya ada beberapa juga peserta dari luar SMK Kalibagor. Bapak Ibu ada yang bergabung satu persatu menggunakan Zoom di sini sehingga total terlihat acara 25, tetapi di SMK Negeri Kalibagor ada beberapa guru yang berkumpul menjadi satu di ruang telekonferensi, yaitu hanya menggunakan satu akun saja. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang di Zoom ini. Saya kira begitu Bu Sari, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak Juni Sumarmono. Namun sebelumnya kita lanjutkan acara ini, saya akan menyapa beberapa teman saya dari SMK Wanareja. Assalamualaikum Ibu. Kemudian Pak Isnawan ini, Pak Isnawan, halo. Pak Is. Ya, sama Pak Nyimat gitu ya? Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Semoga Kalibagor sehat-sehat semuanya gurunya. Amin. Amin, alhamdulillah. Kemudian dari SMK Wanayasa, terima kasih sudah bergabung. Dari SMK Purbalingga 2 juga terima kasih sudah bergabung. Mari sebelum kita ke acara berikutnya kita yel-yel dulu kebanggaan kita. Mohon ditirukan ya Bapak Ibu. SMK bisa. Bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. Hebat. SMK bisa hebat. SMK bisa hebat. Baik, terima kasih.
Kita lanjutkan dari Ibu Indri, ada yang mau disampaikan, monggo Bu Indri. Oke. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong bisa di mute dulu yang lainnya. Bapak Setian apa Bapak Juni? Biar suasananya itu bisa. Oke, Bu. Izin, matur suwun. Yang kami hormati Bapak Insinyur Zainal Abidin MM sebagai narasumber. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan dari SMK Negeri 1 Wanarja Cilacap. Ini adalah kakak-kakak alma mater saya ya. Selamat siang. Kemudian dari SMK Negeri 2 Purbalingga dan dari SMK Negeri 1 Wanayasa Banjarnegara. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kalibagor dan yang kami hormati juga Bapak Juni dan Bapak Setio dari Fakultas Peternakan Unsur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di siang hari ini meskipun suasananya itu agak mendung, tetapi hati kita itu selalu bersinar, selalu semangat lagi. Gitu ya. Dan tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat semua, nggih. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada panitia, baik itu dari SMK Negeri 1 Kalibagor maupun dari Fakultas Peternakan Unsur, karena memang untuk pelatihan kewirausahaan ini merupakan salah satu dari bentuk kerjasama dari SMK Negeri 1 Kalibagor dengan Fakultas Peternakan Unsur. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yang dalam hal ini adalah Bapak Zainal Abidin yang sudah menyiapkan atau meluangkan waktunya sehingga bisa menghadiri acara kuliah umum untuk penguatan materi kewirausahaan ini, di mana beliau ini adalah sosok yang pakar kewirausahaan, di mana wawasannya itu sudah tidak diragukan lagi ya, sudah luas sekali. Kemudian juga untuk Bapak Juni dan Bapak Setio juga ini merupakan pakar kewirausahaan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Dan saya merasa bahagia sekali bisa bersama-sama menimba ilmu dengan orang-orang hebat, yaitu orang-orang guru-guru, Bapak Ibu guru milenial yang berusaha untuk menambah ilmu, kemudian menambah wawasan, terutama di kompetensi kewirausahaan ini. Kita ketahui mengapa sih kita memilih kewirausahaan itu, kenapa gitu. Kita ketahui bahwa dalam perkembangannya penanaman nilai-nilai kewirausahaan ini tidak hanya di kalangan usahawan saja ataupun dari wira swasta, tetapi telah berkembang merana ke dunia pendidikan, di mana dalam kegiatannya itu juga jiwa kewirausahaan itu sangat dibutuhkan. Kewirausahaan di dalam pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia itu secara sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Kita ketahui bahwa untuk sekolah menengah kejuruan itu akan selalu berusaha mewujudkan atau mencetak lulusan sumber daya manusia yang unggul, yang kompeten, baik itu di bidang pengetahuan maupun keterampilan dan juga sikapnya, sehingga nanti diharapkan lulusannya itu benar-benar siap terjadi atau terjun di masyarakat. Kerja sesuai bidang keahliannya ataupun mau melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi ataupun berwirausaha secara mandiri. Nah, untuk tema hari ini nanti akan lebih banyak cenderung ke yang ketiga ya, yaitu berwirausaha secara mandiri. Apa sih sebenarnya yang diperlukan? Mungkin secara materi dulu itu, apa saja yang hal-hal yang harus diketahui nanti akan dikupas oleh beliau Bapak Zainal Abidin. Jadi, lulusan SMK itu diharapkan harus bisa berani berkata, aku bisa apa, aku mampu apa, bukan aku belajar apa. Jadi di sini seorang lulusan itu harus mempunyai kemampuan hard skill, kemudian soft skill-nya juga, dan
didukung oleh attitude yang baik atau sikap yang baik. Terutama terkait kalau itu tentang kejujuran, kemudian integritas dan profesionalisme. Jadi pada dasarnya pendidikan kewirausahaan itu dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian dengan pembelajaran sebuah mata pelajaran. Jadi di sini semua pelajaran terutama yang produktif itu bisa langsung digabungkan ke kewirausahaannya atau ke jiwa entrepreneurnya. Walaupun di situ sudah ada khusus ya untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan itu dilakukan untuk satuan pendidikan itu baik itu dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, dan peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Contohnya, kepala sekolah itu kan juga harus menguasai kewirausahaan selain manajerial dan supervisi. Jadi di sini sekolah itu merupakan ujung tombak dari output lulusan pendidikan, tentu ingin outcome-nya itu siswanya itu bisa mandiri, bisa menghadapi tantangan dunia yang begitu cepat berubah. Jadi di sini bisa memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupannya itu dengan baik. Hal ini tidak dapat atau tidak hanya bersifat secara kognitif maupun psikomotorik saja, tetapi juga sampai ke ranah afektifnya. Jadi kata kuncinya yang harus kita camkan di dalam kewirausahaan ini adalah sistematis, kreatif, kemudian inovatif, produktif, responsif, berani mengambil suatu resiko, bahkan untuk jiwa kepemimpinannya itu, atau bisa membaca peluang, itu merupakan berbagai macam jiwa tentang entrepreneur yang bisa menuju tercapainya tujuan pendidikan. Nah, di sini guru itu memiliki peranan yang sangat penting melalui proses pembelajaran yang dilakukannya. Kalau kita ingin mencetak suatu lulusan atau peserta didik yang berkualitas, otomatis gurunya itu jelas berkualitas terlebih dahulu. Peserta didik sekarang adalah zaman now, gurunya harus wow, jadi harus melebihi. Kalau ketahuan, selesailah hidupnya. Saya nggak ngajarin itu, tapi saya ingin ngajarin sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Seperti apa? Kalau kita lihat grafik kehidupan ini kan seolah-olah seperti kita makan tebu. Bapak Ibu tahu makan tebu ya? Ini yang manis-manisnya diambil di depan. Ujung-ujungnya apa? Tinggal ampasnya. Nah, prinsip orang bekerja itu seperti ini. Enaknya diambil duluan, ujungnya pahit. Saya ingin membalik ini. Ambil dulu ketika seperti kita makan ketimun ya. Makan ketimun itu kan yang kita makan bukan ujungnya tapi pangkalnya. Kenapa? Yang pahitnya dimakan duluan, baru sampai ke ujung. Sehingga kalau kita mau ambil yang pahitnya dulu, maka yang kita lakukan itu seperti ini. Penghasilan yang menurun. Ini kalau ini yang putih ini adalah grafiknya pengusaha, grafiknya para pekerja. Grafik biru ini adalah grafik yang diambil oleh para pengusaha. Mereka memulai dari sesuatu yang kecil, penghasilannya juga cenderung menurun, sampai suatu saat melesat naik. Ini namanya usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, grafik jadi pekerja bisa jadi berbeda dengan grafik para pengusaha. Tapi ini adalah grafik para pengusaha yang menurut saya sukses. Dan sebenarnya inilah yang kita harapkan terjadi pada anak-anak didik kita. Oke, kita lanjut. Hidup itu pilihan. Bapak Ibu mau pilih jadi guru terus atau mau kayaknya buat ngisi pensiun saya mau jadi pengusaha deh. Boleh. Yang penting tanggung jawab sama hasilnya.
Saya biasanya ke anak-anak, saya selalu ke siswa-siswa, saya tanya ini, kira-kira 5 tahun lagi Anda ingin punya penghasilan berapa? Jawabannya biasanya 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Jarang sekali siswa-siswa penghasilan jauh lebih tinggi dari angka 10-15 juta. Mereka pilihnya sedikit-sedikit. Dan saya ingin mengatakan sama Bapak Ibu sekalian, doronglah anak-anak kita untuk punya penghasilan yang jauh lebih besar. Kenapa? Saya sering bilangnya gini, hati-hati nulis angka di sini. Hati-hati nulis angka di sini. Kenapa di Dompet Duafa namanya Diaspora Development. Kami ngirim anak-anak SMK yang lulus dari SMK, sudah punya keterampilan bahasa Jerman, kita kirim sekolahnya di Jerman. Sekolah dan kuliah. Sekolah dan bekerja. Jadi sekolahnya untuk vokasional di sana selama 3 tahun sambil bekerja dan mereka sudah digaji. Buat saya itu sebuah program yang menurut saya terobosan untuk mengangkat harkat dan martabat seperti orang-orang yang Pak Ahmad tadi sebutkan. Mantap. Ya, jadi saya buka kesempatan buat sekolah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Nantilah suatu saat kalau memang ini saya udah dengar di Jerman sudah buka programnya di Goethe sudah buka di sana Jerman sudah bisa nerima anak-anak Indonesia lagi. Mudah-mudahan pandemi di Indonesia bisa segera berakhir. Saya bisa ke tempat Bapak Ibu sekalian. Saya mau memaparkan program ini. Kalau bisa anak-anak ini sudah punya keterampilan bahasa Jerman minimal B1. Kita bisa fasilitasi mereka sekolah di Jerman. Biayanya dari Dompet Duafa dulu, nanti kalau mereka sudah mampu punya gaji, punya penghasilan, mereka bayar kembali. Bukan untuk keuntungan Dompet Duafa, tapi untuk ngirim siswa baru lagi yang nyusul belakangan. Itu akan kita kembangkan terus. Semester kemarin sampai bulan Desember kita udah ngirim hampir 85. Udah ke Jerman. Alhamdulillah udah berangkat. Sebenarnya tahun ini kita targetkan 150 tapi terhalang pandemi. Jadi masih nunggu siswa kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang C. Ini waktunya tinggal sedikit karena kita dibatasi waktu jam 3 harus tutup ya. Ada beberapa yang penting nanti kita dapatkan bahwa untuk menjadi pengusaha itu pendidik perlu kreatif gitu ya. Karena ternyata untuk menjadi pengusaha bisa dibentuk dari lingkungan yang kita berikan di sekolah. Itu yang banyak kita dapatkan dari Bang C untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Sari karena ini waktunya mepet. Bu Sari, monggo Bu Sari dilanjut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilap dalam. Ini kontak saya ya. Ini kontak saya. Kalau mau butuh kontak, monggo. Saya foto ya Pak. Saya foto ya. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak J. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sekitar 2 jam kita adakan meeting lewat Zoom ini dengan narasumber Pak Insinyur Zainal Abidin MM dari Prasetya Mulia Business School, Dompet Duafa, yang insya Allah banyak sekali manfaat